Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fariza Yudhistira dari kelas TIC dengan 3 digit terakhir 103 akan mempresentasikan hasil dari proyek 1 matkul Sains Komputer. Saya mengambil tema yaitu pengaruh berat badan, durasi latihan, dan detak jantung dalam pembakaran kalori. Alasan saya memilih tema tersebut yaitu karena olahraga itu penting untuk semua kalangan, baik remaja, dewasa, maupun anak-anak. Kebanyakan orang olahraga hanya untuk membuat tubuh lebih fit dan merasa ringan, tetapi ada juga yang menjadikan olahraga sebagai sarana untuk mengurangi berat badan. Pada proyek ini, saya memfokuskan pengaruh dari berat badan, durasi latihan, dan detak jantung saat berolahraga terhadap kalori untuk mengetahui seberapa besar hubungannya. Dalam dataset ini terdapat 3 variabel X dan 1 variabel Y, dengan X1 adalah berat badan, X2 durasi olahraga, X3 detak jantung saat berolahraga, dan Y yaitu kalori yang terbakar ketika olahraga. Maka pengerjaan diawali dengan kita memasukkan data dari yang sudah kita ambil dari Kaggle ke dalam Excel dan itu menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1 kali X1 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui nilai dari setiap variabel di atas, kita perlu mencari dengan mengolah data dari X dan Y dengan mencari nilai dari X1 kuadrat hingga X3 kuadrat dan Y kuadrat. Lalu X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3. Setelah mengolah datanya, kita totalkan semuanya, lalu didapatkan hasil yaitu seperti gambar bawah ini. Untuk 50A ini sebagai banyak jumlah datanya, dan sisanya itu total dari hasil penjumlahan, hasil mengolah data sebelumnya. Gunakan metode Gauss yang dibantu dengan Octave untuk mencari A, B1, B2, dan B3. Ubah data di atas ke dalam bentuk matriks. Dan berikutnya, ketika sudah menggunakan metode Gauss di dalam Octave, didapatkan A yaitu negatif 215,59 sekian, B1 0,364 sekian, B2 4,650 sekian, dan B3 2,181 sekian. Dengan rumus ini, rumus sebelumnya, Y sama dengan A tambah B1 sekian, cari nilai Y prediksi dari setiap data. Setelah didapatkan, kita perlu mencari nilai dari MSE, RMSE, dan MAPE, dan RF, dan MAPE. Untuk mencarinya, kita perlu mengolah data dari Y prediksi, dengan mencari Y kurangi Y prediksi, Y kurangi Y predik kuadrat, Y kurangi Y predik dibagi Y, absolut Y kurangi Y prediksi, dan absolut Y kurangi Y prediksi dibagi Y. Untuk mencari MSE, pada jumlah total hasil Y min Y prediksi kuadrat dibagi dengan banyak data, yaitu 50. Untuk RMSE, hanya perlu mengkuadratkan hasil dari MSE, dan untuk MAPE, jumlah total hasil dari absolut Y kurang Y prediksi bagi Y dibagi dengan banyak data dan dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Sehingga setelah dihitung semua, didapatkan hasil yaitu MSE 201,33 sekian, RMSE 14,189 sekian, dan MAPE 47, sekian persen. Keunggulan pada hitungan di atas didapatkan MAPE sebesar 47, sekian persen. Fungsi dari MAPE sendiri untuk mengukur rata-rata seberapa besar jarak antar prediksi dan nilai aktual dalam bentuk persentase. Karena mendapatkan nilai persentase sebesar 47, sekian persen, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata nilai prediksi model berbeda 47, sekian persen dari nilai sebenarnya. Dengan begitu menunjukkan bahwa model prediksi kurang akurat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.